sudah diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan pada hari ini kami membawa banyak sekali isu terkait permasalahan perempuan, baik dari Komnas Perempuan yang baru saja diluncurkan pada 7 Maret lalu menjelang Hari Perempuan Internasional. Sehingga akan lebih baik kalau saya Jadi hari ini kita memperingati yang namanya International Women's Day, dan di peringatan International Women's Day yang diperingati tanggal 8 Maret ini juga kita membawakan 7 tuntutan, dan 7 tuntutannya ini udah disetujui di nasional dan kita bawa juga di tingkat daerah. Yang pertama itu adalah mewujudkan sistem kesehatan gratis yang bisa diakses oleh setiap orang, dan pastinya juga anti diskriminasi, bebas dari diskriminasi seperti itu. Kemudian upah yang layak untuk kerja perempuan, akui kekerasan seksual sebagai pelanggaran hak asasi manusia dengan mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, juga mengakui pekerja rumah tangga itu sebagai pekerja dengan mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga yang udah 17 tahun sama sekali belum disahkan. Kemudian juga segera meratifikasi konvensi ILO 190 beserta rekomendasi 206 ini agar semua pekerja bebas dari kekerasan dan juga pelecehan termasuk kekerasan berbasis gender, dan juga mencabut undang-undang cipta kerja, menghentikan kriminalisasi rakyat dan mewujudkan jaminan kebebasan berorganisasi dan juga berserikat. Dan pastinya untuk kegiatan kali ini itu ada beberapa organisasi yang terlibat. Kalau di tingkat nasional itu ada Perempuan Mahardika sebagai organisasi induknya. Kemudian kalau di Kalimantan Selatan itu ada Narasi Perempuan, saya sendiri dari Narasi Perempuan gitu kan. Ada LSIS juga, ada BMKM UMB, dan juga ada KMV di sini. Kita masih memperhatikan angka pernikahan ini dan pernikahan anak yang tinggi gitu kan ya. Dan ini juga jadi catatan karena di pandemi ini menurut catatan Komnas Perempuan justru angka pernikahan anaknya semakin tinggi dengan adanya dispensasi pernikahan anak, meskipun undang-undang perkawinan itu udah direvisi dan udah dinaikkan batas usia pernikahannya, tapi karena pandemi ya masih tinggi aja gitu dispensasi yang diberikan. Kemudian juga terkait dengan bencana ekologis yang terjadi gitu kan, itu juga bukan cuma mempengaruhi laki-laki saja tapi juga perempuan, tapi sebenarnya sama sekali nggak ada analisis gendernya nih kalau ngomongin soal bencana. Memang kita pernah ya mikirin gimana sih dampaknya secara pribadi terhadap perempuannya, apakah penanganan bencana itu juga udah berbasis gender atau sama sekali enggak gitu. Kebutuhan khususnya perempuan misalnya kayak pembalut, kemudian juga tempat yang aman, apakah tenda-tendanya itu aman dari kekerasan seksual, itu nggak pernah jadi perhatian kita semua seperti itu. Kekerasan terhadap perempuan sendiri gimana Kak di Kalimantan Selatan? Kalau misalnya ngomongin di Kalimantan Selatan, catatannya nggak banyak gitu ya.